Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Samuel pasal 19, teksnya ayat 31 sampai 43, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 31 sampai 40. Daud ingin membawa Barzilai yang menolongnya selamat di Gilgal ke Yerusalem supaya memberikan ganjarannya. Tetapi dia hanya memohon Kimham, anaknya, supaya mengikut Daud. Paragraf yang kedua ayat 41 sampai 43. Seluruh orang Israel datang menghadap raja dan mempersoalkan hal yang orang-orang Yehuda itu mencuri raja dan membawa raja kembali. Tetapi orang Yehuda berkata lebih pedas daripada orang Israel. Kesimpulannya, Barzilai, orang Gilead itu ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya. Dan Daud berkata kepada Barzilai akan ikutnya ke Yerusalem supaya memberikan ganjaran. Tetapi dia sendirinya tidak mau, hanya memohon Kimham, anaknya, supaya mengikut Daud. Jadi Daud berjanji bahwa akan memberikan ganjaran kepada anaknya. Kemudian tahun menyeberang sungai Yordan, banyak orang Yehuda dan orang Israel telah datang untuk menyongsong raja Daudnya. Dan orang Israel mempersoalkan tentang orang Yehuda berotoritas dalam hal yang membawa raja kembali. Ajaran tentang Allahnya tidak dijelaskan perbuatan Tuhan dan firman-Nya. Namun, kita harus melihat pertolongan Tuhan bagi Daud selama periode lari dengan banyak orang. Salah satunya Barzilainya itu. Tuhan tetap menolong, tetapi melalui tangan orangnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Daud berkata kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barzilai tidak mau, melainkan memohon Kimham, anaknya, akan mengikut Daud. Sehingga Daud berjanji bahwa akan memberikan ganjaran kepada anaknya. Kedua, orang Yehuda dan orang Israel datang sebelah sungai Yordan. Dan seluruh orang Israel datang menghadap raja dan mempersoalkan hal yang orang-orang Yehuda itu mencuri raja dan membawa raja kembali. Tetapi orang Yehuda berkata bahwa oleh karena raja kelapan mereka, dan mereka berkata lebih pedas daripada orang Israel. Memang itu menjadi lagi tentang pemberontaknya. Aplikasi hari ini. Pertama, usaha akan membayar ganjaran kepada orang-orang yang menolong Anda dengan hati mengasihi. Nah, ada orang-orang, tetapi juga itu semuanya dari anugerah Tuhan. Sehingga kita harus membayarnya itu kepada manusia dan kepada Tuhan juga. Kedua, jangan bertengkar tentang siapa berotoritasnya, tentang Tuhan atau tentang Yesus. Ingat, Tuhan tetap menyertai dengan seluruh makhluk dan semua orang percaya. Ya, memang banyak orangnya berpikir dan berkata, saya berhak. Tetapi daripada itu, kita harus mengakunya kepada mereka. Daripada hak, lebih pentingnya kewajiban untuk melayani. Semua orang Kristennya harus lebih berpikir tentang itu. Akhirnya praktik hari ini, jangan memikirkan bahwa aku lebih berhak, aku lebih berotoritasnya daripada orang lain. Tetap mengaku dan menerima hati Tuhan yang Ia mengasihi kami semuanya. Dan usaha akan berdamai dengan semua orang dalam kasih Tuhan. Untuk berdamai itu hanya ada kewajiban bagi kita, yaitu memelihara, menolong orang lain dengan hati Yesus dalam kasih Tuhan. Inilah kewajiban semua orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.